Puting, Kelurahan Dalam Bugis, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak. Lokasi masjid tua ini berada di kawasan pemukiman padat penduduk dengan pasar di lingkungan istana yang begitu dekat ke bangunan masjid yang menghadap ke Sungai Kapuas. Masjid Jami dapat dijangkau dengan menggunakan sampan dari Pelabuhan Senghi dan dapat juga dengan kendaraan darat melewati jembatan Sungai Kapuas. Sesungguhnya Masjid Jami ini tidak terpisahkan dengan sejarah kota Pontianak itu sendiri, ya kan? Karena sebelum istana berdiri, itu Masjid Jami yang didirikan dulu. Sebagaimana kita ketahui bahwa sejarah kota Pontianak itu dimulai 23 Oktober 1701, itu bertepatan dengan tanggal 27 Rajab 1181 Hijriah, ketika rombongan Sarip Abdurrahman Ali-Qadri membuka hutan di persimpangan 3 sungai Landak itu, Sungai Kapuas kecil dan Sungai Kapuas, untuk membangun tempat tinggal dan sebuah surau sederhana. Dulu surau sebenarnya. Jadi sebelum istana dibangun, surau ini dibangun dulu. Tempat tersebut diberi nama Pontianak sampai hari ini. Jadi sebenarnya kota Pontianak itu diawali dengan mendirikan masjid. Itulah penjelasan dari Tengku Mulia Dilaga Turiman Faktur Rahman Nur, ahli sejarah dan pakar semiotika Kalimantan Barat, mengawali sejarah berdirinya Masjid Jami. Lelaki paruh baya ini berkisah bahwa pendiri Masjid Jami adalah pendiri Kesultanan Pontianak, Syarif Abdurrahman Al-Qadri, yang juga Sultan pertama Pontianak. Namun kala itu bangunan masjid masih sederhana. Konstruksi bangunan dari kayu, sedangkan atap berasal dari daun rumbia. Seiring perjalanan waktu, Masjid Jami terus berkembang, menyesuaikan jumlah jamaah yang kayu juga ulin ya, terus Mas, ya? bertambah. Masih Pak. Iya. Ketika Sultan meninggal tahun 1808, Pinggir sungai itu kan? kekuasaan diteruskan sementara waktu adiknya bernama Sarip Kasim sebagai Sultan kedua. Karena putra Sarip Abdurrahman yang bernama Sarip Usman masih anak-anak, dia masih kecil ketika ayahnya meninggal dunia. Setelah Sarip Usman dewasa, dia menggantikan pamannya sebagai Sultan Pontianak 1822 sampai dengan 1855. Nah, pembangunan masjid kemudian dilanjutkan oleh Sarip Usman dan dinamakan sebagai Masjid Abdurrahman sampai hari ini. Jadi tadi atapnya rumbia, kemudian direhab menjadi masjid itu di zaman Sultan Usman sebagai penghormatan dan untuk mengenang jasa-jasa Sultan Abdurrahman. Masjid Jami berdenah segi empat dengan ukuran 33,27 meter kali 27,74 meter dan dikelilingi oleh selasar melingkar berpagar. Daya tampung masjid mencapai 1.500 jamaah. Sedangkan bagian dalam masjid terdiri dari 26 saf. Setiap saf dapat menampung sekitar 50 jamaah ditambah dengan area selasar. Tiang kayu masjid yang tadinya langsung bersentuhan dengan tanah kini sudah dicor beton setinggi 50 cm di atas permukaan dan 50 cm Ini sama dengan waktu Bandung untuk menghindari terjadinya pelapukan. Hampir keseluruhan bangunan menggunakan kayu belian. Warnanya kuning, mendominasi di dinding kayu masjid ini, sementara plafonnya itu dicat dengan warna hijau. Warna kuning itu melambangkan garis bujur ya. kemuliaan, dengan warna hijau itu melambangkan warna kenabian atau keislaman. Karena memang warna hijau itu ada warna yang disukai oleh Nabi Muhammad SAW. Masih dari sisi arsitektur, kalau kita lihat atapnya, lihat atap masjid itu bertumpu 4, ditutup dengan lembaran-lembaran kayu belian, lebih besar daripada atap sirap biasa. Jadi makin ke atas itu atap sirap itu lebih besar. Ya, antara atap paling bawah ya dan kedua itu terdapat celah yang digunakan untuk jendela. Nah, kita lihat itu kan ada jendela kan di atas, lihat jendela tersebut mengelilingi seluruh celah tersebut sehingga ruangan dalam mendapat cahaya pada siang hari. Kemarin saya nggak mampir ke Demaknya. Bagaimana supaya dalam masjid ini dapat cahaya? Jadi sudah didesain Lewat oleh padahal ahlinya. udah dekat itu. Jalur Pantura kan itu. Tengku Mulia Dilaga melanjutkan bahwa Sopirnya nggak teras mau di mampir atas dulu lah dia bilang. atap kedua ini Nanti Pak baliknya, baliknya juga enggak. yang juga berdenah segi empat. Di atas unit ini terdapat atap lapis ketiga. Lalu di atas atap lapis ketiga masih terdapat lagi
Jadi di atas atap kedua itu dapat terasnya cukup luas, berbentuk segi empat lagi panjang. Di atas itu kan segi empat kayak kota gitu ya. Di setiap Jawa sudutnya itu isinya terdapat sawah gardu. Karena gitu. ada 4 sudut, maka terdapat juga 4 Oh, gardu. tengahnya. Gardu tersebut dulu digunakan sebagai tempat mengumandangkan hajat. Dulu sebenarnya 4 gardu itu menginterpretasikan, mensimbolkan sebagai simbol Sekarang secara tengah-tengah itu. simbolik dari 4 sahabat Nabi Muhammad SAW yang menjadi Ke Solo aja belum yaitu pernah. Abu Bakar, Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, sekaligus menjadi simbol 4 mazhab Syafi'i, Hambali, Maliki. Kemudian teras di atas itu ada lapisan kedua. Lapis kedua itu Dulu menjadi sebuah unit bangunan yang ngaudit berbagai itu segi ke empat. Di atas ini, ke atap Batu, lapis Malang. ketiga terdapat lagi unit kecil Industri. seperti gardu. Berfungsi sebagai Kebanyakan di menara. situ pelayan. Atap menara ini berdisimpan Oh, dengan gempol. semiotika yang membentuk penampang huruf S, sehingga secara keseluruhan menara ini berbentuk seperti lonceng. Nah, itu enggak. Kenapa bentuknya lonceng? Lonceng Jogja cuma lewat. merupakan benda bersejarah yang Itu kan merupakan waktu salah PU satu zaman koleksi Bapak Usmani. Ibu. Makanya Sana-sana. karena ada juga Gimana di Getas? dulu kan Usmani. Iya, Dulu stasiun sejarahnya doang. lonceng ini Stasiun diberikan kereta. oleh kerajaan Udah. Cina PU-nya melalui kemana? Laksamana Cheng Hu Ke Ngawi. yang merupakan Di Getas. melayatan sebagai Ngawi, ikatan Saratan, persahabatan antara oh, kerajaan bukan di- Cina dengan Matiun. kerajaan Aceh. Nah, cakradonya Bukan di hutan adalah pendidikan lonceng yang berupa di Getas mahkota ya? besi Enggak, berbentuk ke KPH. stupa Ke perhutanian. buatan Cina 1409 Di Jawa Masehi Timur dong. dengan tinggi Jawa Timur. 125 cm dan lebar 17 Terus balik meter. lagi Cakra pakai berarti kereta, roh, nginep di kereta, sedangkan donya berarti dunia. itu memang jalan-jalan doang. Setelah mau lulus. Lonceng Cakradonya adalah nama sebuah kapal sebelum perang lulus. Sultan Iskandar Muda saat mengusir Masa-masa armada skripsi. Portugis dari Malaka. Di dalam Randut kapal itulah Latung sama tergantung Cukup. lonceng yang bentuknya kini menjadi bagian dari menara Dari yang Masjid nginep di Jami. rumah Di teman. masa lalu, lonceng dari kapal Cakradonya tersebut tergantung dengan rantai jangkar pada pohon kuda-kuda dekat Masjid Ibrahim di dalam kompleks keraton. Kala itu, Mata bebek bunyi kilo lonceng merupakan kilo tanda gigi itu. agar penghuni keraton harus berkumpul 70. untuk mendengarkan pengumuman dari Sultan. Namun Geser sejak ngebut tahun itu. 1915, lonceng Cakradonya dipindahkan ke Museum Aceh. Pada bagian Iya. luar cakar terdapat tulisan simbol Teruk, itu teruk, berbentuk teruk, teruk, aksara teruk. Yahwa, Singkot, Ngetang, Sekete. Nah, kemudian cakradonya iya. inilah diambil menjadi kubah Masjid Sultan Abdul Rahman. Duplikatnya itu ada di kapal Sultan Abdul Rahman, sekarang ditaruh di tangga 9. Sebelah kanan kita masuk ada lonceng ya, namanya lonceng Cakradonya.